Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad. Pada kesempatan kali ini, ya saya akan kembali menyampaikan mengenai muatan materi untuk siswa kelas 7, khususnya untuk siswa SMPN 42 Satap Kepulauan Selayar. Jadi kembali saya sampaikan sekalipun sebenarnya secara luring itu sudah disampaikan kepada semua siswa kelas 7. Nah, jadi untuk materi siswa kelas 7 itu ada 4 materi, yaitu yang pertama mengenai cerita rakyat. Kemudian yang kedua mengenai permainan tradisional Selayar. Yang ketiga mengenai arsitektur tradisional. Dan yang keempat mengenai upacara tradisional daerah Selayar. Jadi itulah 4 materi untuk siswa kelas 7 di semester genap. Ya, kemudian kembali saya sampaikan bahwa tidak seharusnya semuanya diselesaikan. Yang jelasnya minimal materi dasar dari keempat materi itu bisa dipahami oleh siswa. Selanjutnya mengenai cerita rakyat. Nah, di sini ada 3 jenis cerita rakyat yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Ada legenda, ada dongeng, kemudian ada yang disebut dengan mite. Ya, selanjutnya ada banyak cerita rakyat di Selayar yang biasa disebut dengan carita. Ya, misalnya asal mula Onjoro, ya, lalaki itu PPA, kemudian cerita mengenai sumur Tajuia. Nah, saya kira itu beberapa contoh cerita rakyat. Kemudian yang kedua mengenai permainan tradisional daerah Selayar. Ya, jadi ada banyak permainan tradisional Selayar. Nah, waktu saya tanyakan ke siswa, alhamdulillah siswa sudah tahu, tetapi saya kira tidak salah kalau saya mengulangi. Jadi permainan tradisional Selayar itu ada gasing, kemudian ada acake, akboi, akapo, ahadang, aklija, ledos-ledos, aklongga, akadaro. Nah, ternyata di Bahuluang Selayar ada jenis permainan tradisional seperti ini. Dan alhamdulillah siswa juga sudah tahu, tetapi tidak salah kalau kita mengulangi lewat pembelajaran seperti kali ini. Ya, selanjutnya mengenai arsitektur tradisional. Nah, jadi ada beberapa arsitektur tradisional di Kabupaten Kepulauan Selayar. Nah, arsitektur yang pertama mengenai Masjid Tua Gantarang Lalang Bata. Ya, jadi Masjid Tua Gantaran. Ya, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga arsitektur kolonial yang ada di Kota Benteng Selayar, yaitu yang pertama rumah jabatan bupati, yang kedua kantor dinas pariwisata, dan yang ketiga lembaga pemasyarakatan. Nah, itu arsitektur kolonial di Kota Benteng Selayar. Ya, selanjutnya mengenai arsitektur rumah yang ada di Selayar. Jadi ada arsitektur rumah di Selayar itu bisa dilihat di Benteng Sombaopu, ya, di Kabupaten Goa. Jadi ada di situ eh, banyak rumah adat dan ada rumah adat Selayar. Jadi modelnya kurang lebih seperti itu. Ya, kemudian arsitektur tradisional yang lain yaitu rumah tua di Bitombang. Jadi ada juga rumah tua di Bitombang yang bisa dilihat melalui media sosial. Ya, jadi saya kira itu arsitektur tradisional yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Selanjutnya mengenai upacara tradisional daerah Selayar. Nah, ini juga ada banyak jenis upacara tradisional di Selayar. Ya, masing-masing ada maksud dan tujuannya. Kemudian masing-masing ada prosesnya. Ya, seperti apa tata cara pelaksanaannya. Ya, kemudian mengenai jenis upacara tradisional di Selayar, yaitu ada yang disebut dengan Andriorara.
ya, ada dingin-dingin, jalaumbong, ambelu atau angar pandang. Kemudian ada ataralu, andrio sapra dengan songkabala. Ya, jadi itu jenis upacara tradisional yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Itulah muatan materi untuk siswa kelas 7, ya, sekalipun tidak dikuasai secara keseluruhan karena kita berada dalam situasi pandemi COVID-19, ya, kita dibatasi dalam hal tatap muka, ya, boleh tatap muka tetapi dengan uh, dibatasi, ya, dibatasi berapa orang saja untuk siswa yang bisa mengikuti pembelajaran luring setiap pertemuan, ya, kemudian harus mematuhi protokol kesehatan. Jadi itulah sebabnya sehingga tidak harus dikuasai secara keseluruhan materinya, yang jelasnya siswa bisa memahami materi dasar minimal, ya, kemudian melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ya, mudah-mudahan selama semester genap, ya, kali ini dan ya sampai selesai, ya, kita bisa melaksanakan pembelajaran bermakna dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Saya kira seperti itu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.